Assalamualaikum sahabat. Janji Darah adalah cerita yang bersumber dari kisah nyata, kemudian dikemas dalam narasi sebuah cerpen bersambung atau novel. Bukan cerita sedih tanpa manfaat, namun lebih kepada menyampaikan perjuangan tokoh-tokohnya dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Dalam kisah ini, aku akan bercerita tentang peristiwa yang aku alami 30-45 tahun yang lalu. Bulan dan tahun di cerita ini adalah perkiraan sebenarnya. Nama orang, instansi, dan tempat bukan nama sebenarnya. Gambar hanyalah ilustrasi. Selamat mengikuti. Janji Darah, review cerita sebelumnya. Geliat kehidupan santri. Sultan ikut gotong royong dalam pengecoran lantai atas masjid pondok yang dilakukan siang dan malam. Dia juga ikut gotong royong menjatuhkan genteng dari bangunan yang akan diratakan untuk dijadikan lapangan. Asik bekerja di atas genteng, Sultan menghibur diri dengan memandang sutet di belakang pondok di tengah pesawahan. Keasikan itu membuat Sultan tertinggal sendirian, dan dia masih berusaha menjatuhkan satu bongkahan batu lagi. Kaki Sultan terluka. Ada bagian kulit punggung kakinya yang terbawa batu itu ketika berhasil dijatuhkan. Sultan harus dirawat ke unit kesehatan pondok. Tak ada yang menjaga Sultan. Dia harus menguatkan dirinya sendiri. Dalam kesendirian, Sultan menyadari kesibukan di pondok adalah anugerah, karena sesibuk-sibuknya di pondok, lebih tak enak bila tidur saja karena sakit. Janji Darah bagian 14, Bintang Jatuh. Jangan lupa klik subscribe, aktifkan tanda lonceng, like, share, komen YouTube channel ini. Ujian kenaikan kelas telah kulewati. Pelajaran mahfuzat yang kugemari menjadi nilai tertinggi di raporku, namun bukan nilai tertinggi di kelas. Masih banyak teman-temanku yang punya nilai tertinggi di mata pelajaran mahfuzat. Di kelas, aku tetap tergolong santri yang rata-rata saja. Aku hanya menonjol dengan sosokku yang khusyuk, tidak macam-macam, tidak melanggar peraturan dan rajin beribadah. Selalu memegang Al-Quran dan tasbih. Aku naik ke kelas 3 eksperimen. Teman-temanku masih sama dengan teman-teman yang dari kelas 1 eksperimen. Dari segi umur kami adalah siswa kelas 2 SMA. Namun dari segi materi pelajaran kami mempelajari pelajaran setingkat kelas 3 SMP dan kelas 1 SMA. Bila kami naik kelas, kami akan langsung ke kelas 5 dengan pelajaran setingkat kelas 2 SMA. Karena telah seusia siswa kelas 2 SMA, aku tidak lagi disebut Akto. Akto adalah sebutan untuk anggota atau adik kelas. Kamarku sekarang adalah kamar pengawas rayon. Semua anggota kamar adalah siswa kelas 4 dan kelas 3 eksperimen. Ada juga beberapa orang siswa kelas 5 yang tak terpilih jadi pengurus organisasi santri. Asrama siswa dibagi menjadi beberapa rayon. Rayon Saudi Barat, Saudi Timur, Indonesia Barat, Indonesia Timur, Al-Furqan, dan Al-Arqam. Semua total 6 rayon. Setiap rayon ditugasi mengawasi 4-5 kamar adik kelas. Tugas kami adalah membangunkan santri setiap pagi, menghalau mereka ke masjid, memantau kebersihan kamar, dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi sesama santri dalam lingkungan asrama. Pengurus organisasi santri semuanya siswa kelas 5. Mereka terdiri dari pengurus inti, bagian keamanan, perpustakaan, bahasa, sarpra, toserba, dan lain-lain. Sementara siswa kelas 6 yang setingkat 3 SMA
sudah tidak dilibatkan lagi dalam organisasi apapun. Tugas mereka hanya satu, yaitu belajar. Waktu itu aku ditempatkan di rayon Indonesia Timur, terdiri dari teman-temanku kelas 3 eksperimen, santri kelas 4 dan beberapa orang santri kelas 5. Kami dalam kamar itu ada 12 orang. Setiap awal tahun ajaran baru, ada acara hiburan. Pondok mengadakan pagelaran malam seni dan santri. Malam ini sebagai hiburan untuk semua santri, terutama santri yang baru. Juga sebagai ajang unjuk kebolehan dan bakat santri. Pada tahun itu, pondok mengadakan lomba drama. Boleh memakai bahasa Inggris atau bahasa Arab. Tanpa kuduga, aku ditunjuk sebagai pengelola pertunjukan untuk rayonku. Aku agak heran dasar pertunjukan, karena aku bukanlah santri yang berpengalaman. Aku tak menonjol di kelas maupun di asrama, jadi tak pernah memimpin dan mengarahkan. Aku hanya terkenal rajin dan khusyuk. Tapi aku juga tak menolak tugas tersebut. Mungkin saja hal ini akan memberikan kesempatan kepadaku untuk menunjukkan kemampuanku. Drama memang sama sekali bukan bidangku, tapi malam seni dan santri sifatnya hiburan. Yang penting kami harus tampil, apapun hasilnya. Namun, aku tetap harus memikirkan penampilan adik-adik kelasku, karena disaksikan semua warga pondok dan dilombakan. Sebelumnya kami penanggung jawab drama dikumpulkan dan diberikan briefing. Kami para ketua penanggung jawab, ada 6 orang dari utusan 6 rayon. Salah seorang penanggung jawab drama adalah Sahrul dari rayon Saudi Barat. Aku cukup tahu siapa si Sahrul ini. Sebelumnya ketika masih menjadi akhtob, aku ditempatkan di rayon Saudi Barat. Jadi aku pernah satu rayon dengan Sahrul, walau beda kamar. Badannya besar dan lebih tinggi dari rata-rata anak pondok seumuran. Dia mempunyai tangan kiri yang besar dan kuat, sementara tangan kanannya agak kecil dan kurang berfungsi. Semua aktivitas dia menggunakan tangan kiri yang besar dan kekar itu. Wajahnya agak sedikit dingin, tidak bisa dibilang keras maupun sangar. Aku jarang melihatnya tertawa, sangat serius dan tak pernah bercanda. Pernah suatu saat dia mampir ke rayon kami. Di rayon kami sedang ada persidangan seorang santri. Santri itu tidak mau mengakui kesalahannya. "Sini saya coba," kata Sahrul menawarkan bantuan. Temanku satu rayon mempersilahkan. Dia pegang kertas pelanggaran santri itu dengan tangan kanannya, sementara tangan kirinya mengarah ke pipi santri tersebut. Dia bacakan kesalahan santri tersebut. Kemudian dia berkata, "Ngaku nggak?" Tangan kirinya yang besar siap melayang. Wajahnya dingin dan serius. Seketika santri itu langsung mengaku. Dia berhasil membuat santri itu mengaku. Cuma aku tak suka dengan cara yang mengancam dengan tangan kirinya yang besar. Bisa saja santri itu benar-benar melakukannya. Bisa juga mengaku karena takut. Ketika briefing itu, kami menyampaikan konsep dan tema drama masing-masing. Aku memilih drama dalam bahasa Arab, bercerita tentang seorang yang tidak terkenal di bumi, tapi terkenal di langit. Seorang anak yang berbakti kepada orang tuanya, dia Uwais Al-Qarni. Kami sempat membicarakan tentang properti yang aku siapkan. Karena dramaku bersetting tanah dan bangsa Arab, maka aku butuh properti jubah untuk semua kostumku. Melihat aku merencanakan akan pakai kostum jubah, Sahrul sempat mengatakan akan meminjam jubah kelompok kami untuk properti rayonnya. Aku bersedia saja, walaupun drama ini dilombakan dan dia termasuk saingan dalam lomba. Tak ada salahnya meminjamkan kostum ke kelompok lawan. Namun belakangan, aku mendengar Sahrul merubah settingan dramanya dari Arab-Araban ke drama Indonesia, bercerita tentang perjuangan kemerdekaan Indonesia di masa penjajahan. Jadi aku berpikir tak perlu lagi meminjamkan kostum pada kelompoknya. Aku meminjam naskah Uwais Al-Qarni pada ustadz yang mengajar bahasa Arab di kelasku.
naskah yang dia bawa dari pesantren tempat Ustadz belajar dulu. Setelah aku mempelajari naskah itu, aku merasa naskah itu ketinggian untuk adik-adik kelasku. Aku pelajari kisah Uwais Al-Qarni dari buku yang aku pinjam di perpustakaan. Lalu ku coba menerjemahkan ke dalam bahasa Arab yang sederhana, bahasa Arab yang tak terlalu rumit sesuai tingkat bahasa yang telah ku pelajari. 2 hari aku duduk di bawah sutet menyelesaikan naskah itu. Rasanya sudah cukup. Lalu aku memilih adik kelas dari rayonku, melibatkan satu tokoh utama, beberapa tokoh pendukung, dan beberapa tokoh perlengkapan. Uwais Al-Qarni, seorang pemuda yang berasal dari negeri Yaman. Ibunya adalah seorang perempuan tua yang lumpuh. Uwais tidak pernah lelah merawat dan memenuhi semua kebutuhan ibunya. Hanya satu permintaan yang belum dia laksanakan. Suatu hari ibunya berkata, "Anakku, mungkin ibu tidak akan lama lagi bersama denganmu. Namun, ibu ingin berhaji sebelum akhir hayat ibu," kata ibunya. Uwais terkejut mendengar harapan ibunya. Mekah sangatlah jauh dari Yaman, melewati padang pasir yang tandus dan panas. Orang-orang biasa menggunakan unta dan memiliki banyak perbekalan, sementara dia tidak punya. Namun, sebagai anak yang patuh, Uwais terus berpikir mencari jalan keluar. Kemudian dibelinyalah seekor anak sapi. Setelah itu Uwais membuatkan anak sapi itu kandang di puncak bukit. Setiap pagi beliau bolak-balik menggendong anak sapi itu naik turun bukit. Penduduk setempat mengatakan Uwais gila. Namun Uwais tidak menggubris ejekan itu. Dia menggendong sapi naik turun bukit. Makin hari anak sapi itu makin besar. Tenaga Uwais yang selalu menggendong anak sapi juga semakin kuat. Setelah 8 bulan berlalu, sampailah musim haji. Sapi Uwais telah mencapai 100 kg. Begitu juga badan Uwais kian kuat dan kekar. Ternyata, menggendong sapi itu adalah latihan untuk menggendong ibunya. Uwais menggendong ibunya berjalan kaki dari Yaman ke Makkah. Alangkah besarnya cinta Uwais kepada ibunya. Ia rela menempuh perjalanan jauh dan sulit demi memenuhi keinginan ibunya. Uwais berjalan tegap menggendong ibunya tawaf keliling Ka'bah. Ibunya terharu dan bercucuran air mata ketika melihat Baitullah. Di hadapan Ka'bah, Uwais berdoa, "Ya Allah, ampuni semua dosa ibuku," kata Uwais. "Bagaimana dengan dosamu?" kata ibunya heran. Uwais menjawab, "Cukuplah ridho ibu yang akan membawaku ke surga." Naskah ini aku buat 5 halaman dengan kalimat bahasa Arab sehari-hari. Setelah para pemeran kupilih, aku minta mereka menghafal bagian naskah masing-masing. Karena tidak ada santriwati di kelompok kami, maka peran seorang ibu akan aku akali dengan pembawa narasi. Butuh waktu 2 minggu melatih adik-adik di rayonku. Kami latihan setiap malam. Aku sendiri tidak pernah bermain drama, tak pernah tampil di panggung manapun. Namun, amanat dan tugas harus kujalankan. Ketika ditunjuk sebagai penanggung jawab, penampilan rayonku sebenarnya ada 1 orang santri dalam rayon yang sama ditunjuk sebagai pendampingku. Dia kelas 4. Kalau berdasarkan umur, aku lebih tua dari dia setahun. Namun, berdasarkan lama tahun di pondok, dia lebih dahulu masuk dariku 2 tahun. Dia agak ogah-ogahan membantu. Beberapa kali aku ajak dia, mengatakan oke, tapi dia tidak muncul ketika briefing maupun ketika aku melatih adik-adik kelas. Kadang dia melihat sebentar dan pergi. Mungkin dia kurang strike bekerja bersamaku. Mungkin dia merasa harusnya dia yang jadi ketua. Mungkin juga karena aku memang kurang komunikatif dan agak pendiam. Apapun alasannya, aku tak terlalu mempermasalahkannya. Yang penting, rayonku harus tampil. Namun di dalam naskah, aku tetap memasukkan namanya sebagai salah satu pembuat narasi berbahasa Arab setelah namaku. Dan aku juga memasukkan namanya sebagai sutradara kedua setelah diriku. Untuk properti, aku meminjam ke sana ke sini.
Baju jubah kami pinjam ke santriwati kelas 3 eksperimen. Untuk sapi kami buat dari karung yang berisi kain usang, tambah pakai kepala dan kaki dari bahan gulungan kain. Pada malam briefing terakhir dengan adik-adik kelasku, aku telah menyiapkan properti drama dengan lengkap. Baju-baju jubah dari santriwati aku cobakan pada pemain. Untuk sorban, adik kelasku berusaha sendiri dengan bahan kain yang diikat atau sorban yang mereka sediakan sendiri. Ketika briefing terakhir ini, Sahrul datang ke kelompok kami. Dia memperhatikan kami briefing. Aku rasa dia cuma mau melihat persiapan terakhir di kelompok kami. Jadi kehadirannya waktu briefing itu, aku tak gubris, tapi juga tidak aku tolak walau dia adalah tim saingan. Namun, ketika para pemain aku bubarkan dan kembali ke kamar, dia menahan adik kelasku untuk tidak pergi. Karena sudah malam, adik kelasku tak menggubris perintah Sahrul. Mereka langsung saja ke kamar. Tahan dulu dong anak-anak itu, teriaknya padaku. Aku heran dengan maksudnya menahan adik-adik kelasku. Tapi kamu sudah janji meminjamkan baju jubah pada kelompok kami, katanya dengan suara tinggi. Loh, tapi kamu tak jadi membuat tema Arab. Saya dengar kamu pakai baju tentara, kataku. Iya, tema Indonesia. Tapi kami tetap perlu jubah itu. Kamu sudah janji. Waduh, kamu tak bilang. Sekarang tak bisa lagi. Kami tampilkan lebih dahulu dari kelompok kamu, kataku heran. Kulihat Sahrul marah, tampak emosinya meluap. Sekejap, aku bingung menghadapi situasi ini. Aku pikir dia tak jadi pakai kostum Arab karena tema perjuangan rakyat Indonesia melawan penjajahan, dan dia tidak pernah mengulangi lagi permintaannya setelah briefing pertama. Sementara, bila kostum ini kupinjamkan, kami lebih dahulu tampil dan adik-adik santriku sudah kembali ke kamar. Tanpa terfikirkan olehku, Sahrul maju mendekatiku dengan wajah dinginnya dan berkata, "Kamu mempermainkan saya ya." Hanya sedetik setelah dia maju, tangan kirinya yang besar itu melayang ke arahku, tepat mengenai mata sebelah kananku. Sebuah ayunan tangan besar yang kencang dan maksimal. Aku melihat telapak tangannya melayang. Aku melihat sinar di tangan itu sebelum mendarat di mataku. Seperti sinar bintang jatuh mendarat kencang tepat di mataku. Aku terdorong ke belakang beberapa langkah dan tertunduk di kursi. Aku tersadar beberapa detik kemudian. Sinar kedua sepertinya akan melayang lagi, tapi tangan Sahrul langsung dipegang oleh teman-teman santri yang ada di tempat itu. Aku dikurung oleh santri lain supaya Sahrul tak bisa lagi melayangkan tangannya padaku, dan kami sama-sama ditarik dari lokasi itu. Sahrul dibawa ke kamar rayonnya dan aku juga dibawa ke kamar rayonku. Aku baru sadar apa yang terjadi tadi. Tangan besar Sahrul melayang ke mataku. Ada sinar seperti bintang jatuh. Aku raba wajah dan mataku. Ternyata baik-baik saja, tak bengkak dan tak berdarah. Juga tidak lebam. Sepertinya bintang jatuh itu hangus sebelum menyentuh bumi. Padahal tangan Sahrul yang besar terkenal kuat dan ganas. Di kamar, kulihat wajahku di kaca untuk memastikan wajahku tak apa-apa. Aku tertunduk di kasur memikirkan apa yang baru terjadi. Tapi aku dengar Sahrul masih emosi. Dia lepas dari pegangan santri lain dan menuju ke kamarku. "Mana Sultan? Saya dipermainkan." "Saya habisi kamu, Sultan. Siapa yang akan melindungimu dari saya?" Terdengar Sahrul sudah sampai di pintu kamarku, dan dia langsung masuk. Teman-temanku yang ada di kamar juga kaget dengan kehadiran Sahrul. "Siapa yang akan melindungi kamu, ha?" teriaknya mendekatiku ke sudut kamar. Sahrul memang terkenal ganas kalau sedang marah. Tangannya kuat dan kencang.
Namun kesombongannya justru membuat teman-teman serayonku tidak bersimpati padanya. Sahrul berdiri di tengah kamar, aku duduk di tempat tidurku. Teman-temanku ikut berdiri. "Tahan Sahrul, jangan sok kamu di sini," kata temanku yang lain. "Sultan, berdiri Sultan, jangan takut." Aku pun berdiri. Sahrul bukan tandinganku untuk berkelahi, tapi aku coba untuk berdiri juga. Diam-diam tanganku kukepalkan untuk segala kemungkinan. "Siapa yang akan melindungi kamu?" ancamnya. Aku diam saja, balik menatap wajahnya yang garang dan sombong. Kulirik tangan kirinya yang besar, ada cincin putih di jari tengah. Mungkin cincin itu bersinar karena pantulan cahaya. Karena teman-temanku siaga, aku pun kehilangan rasa khawatirku. Bagaimana cara menjelaskan kesalahpahaman ini pada orang yang terlanjur naik pitam? Aku berpikir keras, tapi aku tak berbuat apa-apa, juga tak mengatakan apa-apa. Aku hanya berdiri, berjaga-jaga kalau dia menyerangku sekali lagi. Posisi kami terus berdiri berhadap-hadapan. Teman-teman sekamarku pun berdiri menunggu kejadian selanjutnya. Merasa dia dalam posisi tidak menguntungkan, Sahrul akhirnya mundur. "Tak ada yang bisa melindungi kamu dari saya," katanya sambil melangkah keluar. Aku dan temanku lega. Tak jadi ada keributan di rayon kami malam itu. Bila terjadi perkelahian dan ketahuan Ustadz, tentu akan menjadi masalah yang panjang. Aku merenung malam itu, kejadian yang tanpa kuduga. Kadang-kadang komunikasi tidak nyambung dan membuat ada yang emosi. Kalau aku dalam posisi meminjam, aku akan menyampaikan lebih dari satu kali untuk memastikan. Mungkin berbeda orang, berbeda karakter, beda daerah, beda pemahaman. Sahrul tidak mengatakan padaku kalau dia benar-benar jadi meminjam dan dia benar-benar butuh. Kalau saja dia memintanya baik-baik, aku bisa kumpulkan pemainku lagi dan meminjamkan padanya. Malam itu adalah peristiwa yang ingin kulupakan. Aku anggap sebagai bunga-bunga kehidupan di pondok. Esok harinya kami tidak membahas lagi kejadian itu. Kami sibuk persiapan akhir penampilan anggota kami masing-masing.